Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami yakin kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat anugerah, pada kesempatan ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam kitab ini, kita akan menemukan bagaimana pengalaman hidup seorang pemimpin umat Israel. Dia adalah seorang raja yang diberkati oleh Tuhan untuk bisa memimpin umat kepunyaannya dalam menjalankan tugas sebagai seorang raja. Namun kita akan temukan juga bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, dia juga tidak dibebaskan dari pergumulan kehidupan. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dia alami. Walaupun demikian, dia tetap setia, tetap melakukan tugasnya dengan benar. Nah, sampai pada suatu saat, keterbatasan fisik terjadi di dalam kehidupannya. Raja Hizkia mengalami sakit dan dalam kondisi yang sangat parah, dan pada saat seperti itu, muncul firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya pada saat itu, untuk menyampaikan suatu berita kepada Raja Hizkia bahwa sakitnya tidak akan sembuh lagi dan dia akan meninggal. Sahabat anugerah, dalam kondisi seperti itu, tentu ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Raja Hizkia. 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 1 firman Tuhan berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sahabat anugerah, sebagai seorang raja yang dalam keadaan sakit, mendapatkan berita seperti ini, tentu mendatangkan sesuatu yang memilukan di dalam hati Raja Hizkia. Jadi dalam ayat ini, firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Yesaya bahwa Raja Hizkia dipersilahkan untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya. Kata-kata terakhir, kalimat-kalimat terakhir, pesan-pesan kepada keluarga, karena waktunya untuk hidup sudah tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi dia akan mati. Firman Tuhan berkata, dia tidak akan sembuh. Dia tidak akan dapat disembuhkan, dapat mengalami atau dapat merasakan kehidupan lagi di dunia ini, karena penyakitnya tersebut akan membawa kematian bagi dirinya. Suatu berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia menekankan bagaimana Tuhan punya rancangan di dalam kehidupan raja tersebut. Dan apa respons yang terjadi, yang dialami oleh Raja Hizkia pada saat berita tersebut disampaikan kepadanya? Ayat yang kedua firman Tuhan berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia berdoa kepada Tuhan.
Dia menyampaikan keinginannya, menyampaikan apa yang dia rindukan kepada Tuhan. Dia sampaikan melalui komunikasinya dengan Tuhan. Dia mau berdoa kepada Tuhan. Ada keyakinan yang dia miliki. Ada pengharapan yang dia miliki. Sehingga dia mengambil tindakan. Pada saat ada berita bahwa dia tidak akan sembuh. Pada saat ada berita bahwa dia akan mati. Dia kemudian melangkah, mengambil tindakan, mau berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, dalam doa tersebut, Raja Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dalam doa tersebut, Raja Hizkia menyampaikan bahwa Tuhan, ingatlah aku. Aku sudah hidup setia kepadamu. Dalam kehidupanku aku setia dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagiku dalam menjalankan tugas memimpin umat Israel. Aku setia. Dan kemudian juga dia berkata bahwa aku melakukan tugas itu dengan tulus hati. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. 3 bagian yang disampaikan oleh Raja Hizkia dalam doa tersebut. Aku setia, aku tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Itulah yang disampaikan oleh Raja Hizkia pada saat ada berita tentang kematiannya akan segera datang karena dia sakit pada saat itu. Sesudah dia menyampaikan bagian itu, kemudian dia menangis. Ada tangisan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Yang menunjukkan bahwa ada kesungguhan dari ungkapan. Ada kesungguhan dari doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah aku. Aku sudah setia kepadamu. Aku hidup tulus hati. Dan aku telah menjalankan tugas dengan baik. Dan dia menangis dengan kondisi tersebut. Pada saat doa disampaikan oleh seorang anak Tuhan, doa disampaikan oleh Raja Hizkia. Kita perhatikan ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Pada saat doa disampaikan kepada Tuhan, saat itu juga ada jawaban yang Tuhan nyatakan terhadap doa anak-anaknya, terhadap doa orang benar. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi ayat 4 dan ayat kelima langsung mendapatkan jawaban dari doa yang disampaikan oleh Raja Hizkia. Nabi Yesaya belum keluar dari kompleks istana raja tersebut. Tuhan sudah berfirman kembali kepada Nabi Yesaya dan mengatakan kepada Nabi Yesaya untuk segera berbalik. Kembali menghadap kepada Raja Hizkia dan sampaikan bahwa aku telah mendengar doamu. Aku telah melihat tangisanmu. Engkau akan sembuh. Jawabannya muncul. Engkau akan sembuh. Dan pada hari yang ketiga, engkau akan ke rumah Tuhan. Suatu janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Raja Hizkia. Doa yang sungguh, doa yang benar,
disampaikan oleh anak Tuhan, disampaikan oleh raja yang hidup benar di mata Tuhan. Dijawab oleh Tuhan saat itu juga. Ayat yang ke-6 kita perhatikan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat yang ke-6, suatu ungkapan yang merupakan kerinduan daripada Raja Hizkia. Engkau akan sembuh, dan juga engkau akan mendapatkan perpanjangan waktu hidup di dunia ini selama 15 tahun. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh oleh Raja Hizkia dijawab oleh Tuhan dengan sebutan atau dengan ungkapan dalam beberapa bagian. Yang pertama bahwa dia akan sembuh. Doanya dijawab oleh Tuhan, dari sakit penyakit yang dialami akan mengalami kesembuhan. Dan kemudian yang kedua, yang disampaikan awal bahwa dia akan mati, saat ini ada jawaban, umurnya akan ditambah 15 tahun lagi. Dan juga ada janji yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa dia akan melepaskan Raja Hizkia dengan rakyatnya dari kerajaan Asyur. Mereka akan dibebaskan dan Tuhan akan memagari keberadaan daerah mereka dengan kekuatan kuasa dari Tuhan. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam pembacaan kita di sini, kita bisa perhatikan bagaimana doa yang disampaikan oleh anak Tuhan dijawab oleh Tuhan pada saat itu, dan Raja Hizkia boleh menikmati perpanjangan umur 15 tahun lagi, kemudian dia dapat disehatkan kembali, kerajaannya dapat dikokohkan, dibentengi oleh Allah. Kita boleh belajar dari pembacaan kita saat ini. Setiap kita punya permasalahan, setiap kita punya pergumulan. Mungkin sakit, mungkin persoalan lain. Tetapi langkah yang dapat kita lakukan, kita belajar dari Hizkia. Berdoalah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa orang benar. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya berkat firman-Mu ini akan menjadikan kami semakin kokoh, semakin kuat di dalam menghadapi apapun persoalan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin.